Tragedi kaburnya 7 tahanan dari Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat pada Selasa 12 November 2024 dini hari terendus hingga Komisi 13 DPR RI. Mereka menduga ada aktor intelektual di balik kaburnya 7 tahanan ini lantaran berbagai kejanggalan saat alat kelengkapan DPR yang membidangi urusan pemasyarakatan ini meninjau rutan. Mulai dari rusaknya kamera pengawas hingga penggabungan 3 warga binaan dan 4 tahanan titipan dalam satu sel. Namun tahanan kabur dari sel agaknya bukan barang baru di negeri ini. Bahkan di penjara yang punya keamanan berlapis, masih ada tahanan yang bisa melarikan diri. Bagaimana kisahnya? Ada apa di balik terus berulangnya kasus tahanan kabur? Diberitakan sebelumnya, pihak Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat mengungkapkan peristiwa kaburnya 7 tahanan dan narapidana pada Selasa 12 November 2024 dini hari. Para tahanan dan narapidana kasus narkoba tersebut diduga kabur dengan cara menjebol teralis ruang tahanan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi menyebut pihaknya terus berkoordinasi untuk menangkap para tahanan. Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat juga telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengantongi nama-nama para tahanan. Salah satunya gembong narkoba jaringan Malaysia, Medan, Aceh, Jakarta. Kaburnya 7 warga binaan yang berhadapan dengan pidana narkotika itu terjadi saat serah terima atau pergantian shift antar petugas jaga malam dan pagi. Petugas yang mengecek di kamar 16 Blok S menemukan pintu dalam keadaan terkunci dari dalam. Pintu kemudian didobrak dan ditemukan teralis di kamar sudah dalam keadaan terpotong dan terbuka. Para tahanan diduga keluar dan turun menggunakan kain sarung kemudian masuk ke gorong-gorong. Diduga besi gorong-gorong sudah lama terpotong sehingga mereka bisa leluasa mencapai ujung gorong-gorong. Namun dari penelusuran lebih lanjut tidak ditemukan alat pemotong. Seusai pemeriksaan sel, Ketua Komisi 13 DPR dari fraksi Nasdem Willy Aditya menjelaskan ada kejanggalan dari kaburnya ke-7 tahanan tersebut. Sejumlah titik kamera pengawas justru banyak yang mati saat malam kaburnya tahanan. Bahkan lokasi kaburnya tahanan itu merupakan tempat atau titik buta atau blind spot yang tidak terpantau kamera pengawas sehingga para tahanan dengan mudah bisa kabur. Nah, kaburnya para tahanan ini mengingatkan sederet kasus serupa yang pernah terjadi, bahkan di penjara dengan tingkat keamanan maksimum seperti LP Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Siapa saja mereka? Salah satu pelarian fenomenal yang diingat publik tentu Johnny Indo. Dia adalah seorang mafia berkedok foto model dan bintang iklan yang berhasil merampok toko emas pada 1979. Johnny Indo punya banyak anggota yang selalu sukses menjalankan aksinya. Pada 17 Desember 1979, Johnny ditangkap dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara di LP Nusa Kambangan. Pada Mei 1982, dia berhasil melarikan diri dengan bantuan 34 napi lainnya. Selama 12 hari menghilang, Johnny ternyata masih bersembunyi di Pulau Nusa Kambangan dan akhirnya menyerahkan diri kepada polisi di sekitar hutan bakau. Berikutnya, Samah Hasanzadeh alias Messi, tahanan asal Iran yang dipenjara karena terlibat kasus narkoba. Pada Juni 2016 lalu, Messi melarikan diri dari Nusa Kambangan dengan menggunakan motor petugas melalui pos penjagaan tanpa terdeteksi. Dia berhasil menyeberang Pulau Jawa dengan mulus, bahkan hingga kini keberadaan Messi tidak diketahui. 2 narapidana, Hendra bin Amin dan Agus Triadi yang merupakan terpidana kasus pencurian juga pernah berhasil melarikan diri dari lapas Nusa Kambangan dengan menjebol plafon dan atap kamar mandi lapas pada Juli 2017. Setelah 3 hari pencarian intensif oleh tim gabungan polisi, TNI, dan petugas lapas, kedua narapidana tersebut berhasil ditangkap saat bersembunyi di hutan bakau. Keduanya lalu dikembalikan ke lapas untuk menjalani hukuman. Terakhir ada Kadarmono, narapidana kasus perampokan yang divonis 14 tahun penjara. Kadarmono kabur dari lapas Permisan Nusa Kambangan saat menjalani asimilasi dengan menggembala sapi di sekitar lapas pada 19 Juni 2017. Sapi-sapi tersebut ditemukan di hutan, tetapi Kadarmono menghilang. Selama pelarian, Kadarmono dikabarkan telah menguasai kawasan Nusa Kambangan karena sudah 2 tahun menggembala sapi di area tersebut. Setelah 50 hari pencarian, Kadarmono akhirnya ditemukan dan dilumpuhkan dengan tembakan sebanyak 50 butir peluru. Peneliti Center for Detention Studies, Petrus Putut Pradopowening, mengatakan kaburnya para tahanan Rutan Kelas 1 Salemba harus menjadi evaluasi besar Kemenkumham karena ada asesmen dan standar prosedur operasi yang tidak sesuai dan berjalan optimal. Sesuai asesmen, jika ada tahanan dalam level risiko tinggi dari sisi mental dan berpotensi kabur, ia semestinya dimasukkan ke dalam sel khusus dengan penjagaan ketat. Bau-bau keterlibatan orang dalam lagi-lagi terendus dan menjadi tamparan keras Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hasil pecahan Kementerian Hukum dan HAM di Kabinet Prabowo. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.